Ketika kerajaan Samudra Pasai sudah berdiri dengan kokoh di bawah kepemimpinan Malik Al-Saleh, perubahan besar mulai terasa di sepanjang pesisir utara Sumatera. Kehidupan masyarakat yang sebelumnya masih bercampur antara kepercayaan lama dengan pengaruh Hindu-Buddha, perlahan namun pasti mulai tersentuh oleh cahaya baru yang dibawa oleh Islam. Bagi banyak orang, Islam bukan hanya sekadar agama, tetapi juga sebuah cara hidup yang menawarkan keteraturan, keadilan, dan identitas yang lebih luas. Malik Al-Saleh memahami betul bahwa inilah fondasi yang akan membuat kerajaannya bertahan lama, dan karena itu ia menjadikan Islam sebagai dasar utama dari pemerintahan, hukum, hingga kehidupan sehari-hari rakyatnya. Gelar yang ia pilih untuk dirinya sendiri, yakni Sultan, bukanlah sebuah kebetulan. Gelar ini menegaskan bahwa kerajaan yang ia dirikan adalah bagian dari komunitas Islam internasional, sebuah jaringan besar yang membentang dari Timur Tengah hingga ke Asia Selatan dan Asia Tenggara. Dengan gelar itu, Malik Al-Saleh menghubungkan Samudra Pasai dengan dunia Islam yang jauh lebih luas. Seolah berkata kepada dunia bahwa Pasai bukan kerajaan kecil terpencil, melainkan sebuah kesultanan yang berdiri sejajar dengan negeri-negeri Muslim lainnya. Gelar ini juga membuat para pedagang Muslim yang datang dari jauh merasa lebih dekat, seakan mereka tiba di tanah yang sudah menjadi bagian dari keluarga besar dunia Islam. Kehidupan di Pasai pun berkembang dengan cepat. Di pelabuhan, kapal-kapal besar dari Gujarat berjejer membawa kain-kain berwarna indah, rempah-rempah, serta batu mulia. Dari Arab dan Persia datang para ulama serta pedagang yang membawa kurma, wewangian, dan buku-buku ilmu pengetahuan. Dari Tiongkok datang perahu jung raksasa yang membawa keramik, sutra, dan logam berharga. Semuanya bertemu di pelabuhan Pasai, menciptakan suasana yang ramai dan penuh warna. Dalam keramaian itu, Islam menjadi perekat yang menyatukan mereka. Salah satu langkah besar yang memperkuat posisi Samudra Pasai adalah pencetakan mata uang. Bayangkan betapa visionernya Malik Al-Saleh ketika memutuskan untuk mencetak dirham emas dan perak dengan tulisan Arab. Pada masa itu, kebanyakan kerajaan di Nusantara masih menggunakan sistem barter atau memanfaatkan mata uang asing. Tetapi Pasai memilih jalan berbeda dengan mencetak mata uang sendiri. Bagi pedagang asing, ini adalah sebuah tanda bahwa Pasai sudah menjadi kerajaan yang mandiri, berdaulat, dan memiliki sistem ekonomi yang teratur. Mata uang itu bukan hanya alat tukar, tetapi juga lambang kebanggaan dan identitas Islam. Setiap koin emas atau perak yang beredar membawa nama kerajaan Samudra Pasai ke seluruh penjuru dunia. Dalam kehidupan sosial, pengaruh Islam semakin kuat. Ulama mendapat tempat terhormat di istana maupun di masyarakat. Mereka tidak hanya mengajarkan ibadah, tetapi juga memberikan panduan moral dan hukum. Hukum syariat Islam mulai diterapkan, terutama dalam bidang perdagangan. Setiap transaksi harus dilakukan dengan jujur, timbangan tidak boleh curang, dan riba dilarang keras. Peraturan ini membuat para pedagang merasa aman, karena mereka tahu bahwa transaksi di Pasai dijalankan dengan aturan yang adil. Inilah salah satu alasan mengapa Pasai begitu disukai pedagang internasional. Selain letaknya yang strategis, mereka juga menemukan sebuah negeri yang memegang teguh kejujuran dan hukum. Namun lebih dari itu, Islam membawa sesuatu yang jauh lebih mendalam bagi rakyat Pasai. Ia memberikan identitas baru. Mereka tidak lagi hanya melihat diri sebagai orang samudra atau orang pesisir Aceh, tetapi sebagai bagian dari ummah, komunitas Muslim dunia yang besar. Rasa persaudaraan ini membuat rakyat Pasai merasa memiliki tempat dalam peta besar peradaban. Mereka membaca doa yang sama, menghadap kiblat yang sama, dan mengikuti ajaran yang sama dengan saudara-saudara mereka di Mekah, Baghdad, Gujarat, atau Kairo. Tak hanya itu, Islam juga memengaruhi seni dan budaya. Di istana, kaligrafi Arab mulai digunakan dalam ukiran-ukiran, di masjid, dan bahkan di makam-makam. Bahasa Arab mulai dipelajari, tidak hanya untuk memahami agama, tetapi juga untuk membuka akses pada ilmu pengetahuan. Sejumlah kitab keislaman mulai beredar di kalangan ulama Pasai, memperluas wawasan mereka tentang hukum, filsafat, kedokteran, hingga astronomi. Bayangkan betapa majunya sebuah kerajaan yang pada abad ke-13 sudah menjadi pusat pertukaran ilmu seperti itu. Pasai juga menjadi tempat bertemunya budaya lokal dengan pengaruh Islam. Upacara-upacara lama yang diwariskan dari kepercayaan sebelumnya
perlahan digantikan dengan tradisi Islam, namun tetap menyisakan sentuhan lokal. Itulah mengapa Islam di Pasai tidak terasa asing, melainkan menyatu dengan kehidupan masyarakat setempat. Perpaduan ini kemudian menjadi ciri khas perkembangan Islam di Nusantara. Lembut, akomodatif, dan penuh toleransi. Tentu saja semua perubahan ini tidak datang tanpa tantangan. Ada sebagian masyarakat yang masih berpegang pada kepercayaan lama, ada pula kerajaan tetangga yang merasa tersaingi oleh kebangkitan Pasai. Tetapi Malik Al-Saleh berhasil menghadapinya dengan kebijaksanaan. Ia tidak memaksakan Islam dengan kekerasan, melainkan dengan teladan. Ia memperlihatkan bahwa Islam membawa manfaat nyata. Perdagangan yang lebih adil, hukum yang lebih jelas, kehidupan yang lebih tentram. Dengan cara itu, rakyat dengan sukarela menerima Islam sebagai bagian dari hidup mereka. Dari hari ke hari, Samudra Pasai semakin dikenal sebagai pusat Islam di Asia Tenggara. Pedagang dari berbagai negeri kini bukan hanya datang untuk berdagang, tetapi juga untuk belajar dan mencari ilmu agama. Para ulama yang singgah di Pasai seringkali melanjutkan perjalanan mereka ke Jawa, Malaka, atau Kalimantan, membawa serta ajaran Islam yang pertama kali mereka peroleh di Pasai. Dengan demikian, Samudra Pasai menjadi semacam titik awal mercusuar yang menyebarkan cahaya Islam ke seluruh Nusantara. Tidak berlebihan jika kita mengatakan bahwa di masa pemerintahan Malik Al-Saleh, Samudra Pasai tidak hanya menjadi kerajaan dagang, tetapi juga sebuah pusat peradaban. Di sana hukum ditegakkan dengan adil, ilmu pengetahuan berkembang, perdagangan internasional berjalan lancar, dan agama Islam tumbuh subur. Semua itu berawal dari keputusan seorang pemimpin untuk menempatkan Islam sebagai dasar kerajaannya. Pada masa itu, bayangkan suasana malam di Pelabuhan Pasai. Obor-obor menyala di sepanjang dermaga, kapal-kapal besar berlabuh dengan layar terkembang, pedagang dari berbagai bangsa berbicara dalam bahasa yang berbeda-beda, sementara azan berkumandang dari menara masjid, menyatukan semua dalam suara yang sama. Itulah Pasai pada masa kejayaannya. Sebuah negeri yang hidup dalam harmoni perdagangan dan iman. Warisan besar Malik Al-Saleh bukan hanya berdirinya sebuah kerajaan, tetapi juga lahirnya sebuah pola baru dalam sejarah Nusantara. Untuk pertama kalinya, sebuah kerajaan Muslim berdiri di Asia Tenggara menjadi model bagi kesultanan-kesultanan lain yang kelak lahir setelahnya. Dari Malaka hingga Demak, dari Banten hingga Ternate, semuanya mengikuti jejak yang pernah dibuka oleh Samudra Pasai. Dan semua itu dimulai dari pilihan seorang pemimpin yang berani membawa cahaya Islam ke tanahnya.